Diceritakan, pada sebuah negeri yang damai, makmur, dan masyarakatnya hidup sejahtera, karena dipimpin oleh raja yang arif, bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahannya. Karisma, kepemimpinan sang raja ini sangat dikagumi oleh rakyatnya bahkan sampai ke negeri seberang. Raja yang arif bijaksana ini memiliki 8 putra, yang salah satunya kelak akan naik tahta sebagai raja menggantikan ayahandanya. Pada suatu ketika, raja mengumumkan bahwa pangeran tertua sudah cukup dewasa. Maka sang raja pun akan menikahkannya dengan seorang putri dari kerajaan tetangga. Dari pernyataan sang ayahandanya, menjadikan putra tertuanya jadi tersimpul malu di hadapan saudara-saudaranya. Setelah diputuskan oleh sang raja, maka acara pernikahan putra sulung segera dilangsungkan dengan meriah. Kedua mempelai pun terlihat sangat bahagia dengan pernikahan mereka. Maka mereka pun mulai membangun benih cinta di antara mereka berdua. Agar kelak pernikahan mereka bisa melengkapi harapan dari kedua orang tua mereka masing-masing untuk menimang cucu dari kedua pasangan ini. Namun prosesi pernikahan ini akan dilanjutkan untuk mandi wajib di sebuah danau di tepi hutan sebagai bagian dari ritual pernikahan anggota kerajaan. Maka, kedua mempelai melakukan perjalanan menuju danau tersebut tanpa pengawalan dari prajurit kerajaan. Ketika kedua mempelai tersebut sampai di tepi danau, mereka sangat terkejut karena ada sosok mata dari semak belukar telah mengawasi kehadiran mereka. Yang mana makhluk tersebut adalah sosok ular berkepala 7 yang mendiami danau tersebut. Bahkan ular berkepala 7 itu menyandra kedua mempelai tersebut dan membawanya ke bawah gua di danau itu. Dari kejadian ini, kedua mempelai sangat ketakutan akan nasib mereka. Ternyata, rumor di masyarakat benar bahwa ada sosok ular berkepala 7 yang mendiami danau itu. Sedangkan, di istana raja mulai gelisah, karena sudah cukup lama mereka belum kembali dari danau, khawatir akan keselamatan putra dan menantunya di luar sana. Maka, raja memanggil prajurit pengawal kerajaan untuk menyusul ke danau mencari anak serta menantunya yang masih berada di luar istana. Kepala prajurit pun menghampiri raja untuk menerima perintah dari rajanya. Setelah menerima perintah dari rajanya, maka para prajurit kerajaan segera berangkat menuju ke danau. Mencari pangeran bersama istrinya yang sedang berada di danau untuk menunaikan ritual mandi wajib di danau tersebut. Setibanya di danau, para prajurit mulai mencari keberadaan pengantin baru tersebut. Namun setelah sekian lama mereka mencari dan menyusuri danau itu, mereka tidak menemukan jejak keberadaan mereka. Maka para prajurit memutuskan kembali ke istana untuk melapor kepada rajanya dengan kondisi yang mereka lihat selama pencarian di luar istana. Setibanya di istana, kepala prajurit pengawal kerajaan langsung menghadap kepada rajanya untuk melaporkan hasil pencarian mereka, bahwa mereka tidak menemukan jejak keberadaan pangeran bersama istrinya. Mendengar penjelasan dari kepala prajurit pengawal kerajaan, kekhawatiran raja semakin bertambah kacau, gelisah akan nasib putra dan menantunya, apa sebenarnya yang terjadi terhadap mereka. Tidak lama kemudian, datanglah sosok lelaki tua menghadap raja dan memberitahukan kepada raja bahwa di danau tersebut ada sosok ular berkepala 7 yang sering mengambil orang yang datang ke danau tersebut. Mendengar penjelasan dari lelaki tua itu, sang raja langsung marah sambil berdiri dengan nada yang tegas. Berkata, "Siapakah di antara kalian yang bersedia membebaskan pangeran bersama menantu saya dari cengkraman makhluk itu?" Dengan lantang dan tegas, suara anak lelaki yang mengajukan diri untuk membebaskan pangeran bersama dengan istrinya, di luar dugaan semua orang yang ada di ruangan pada saat itu, tak lain adalah sang putra bungsu raja itu sendiri. Sontak membuat raja kaget, setelah mengetahui bahwa yang mengajukan diri adalah anak bungsunya yang masih belum dewasa, tapi karena keberanian pangeran kecil tersebut sudah bulat maka raja pun menyetujuinya. Pangeran kecil itu pun berangkat ke tempat pertapaan,
untuk bertapa agar Sang Yang Widi memberinya kekuatan, agar dapat menaklukkan ular berkepala 7 itu serta membebaskan kakak tertuanya bersama dengan istrinya. Dari pertapaan yang dilakukan dengan niat yang baik, pangeran kecil itu mendapatkan sebuah pedang pusaka, serta sehelai kain yang akan digunakannya melawan ular berkepala 7. Setelah menyelesaikan pertapaannya, maka berangkatlah dia mencari keberadaan saudara tertuanya, bersama kakak iparnya, yang telah disandra oleh ular berkepala 7 itu. Sesampainya di goa kediaman ular berkepala 7, dia meminta agar membebaskan kakaknya, namun makhluk itu malah menantang pangeran kecil itu. Sambil mencemoohnya, pangeran kecil pun mulai bertarung dengannya menggunakan pedang pusakanya, dan makhluk itu nyaris tewas ditebas pedangnya. Akhirnya makhluk itu takluk, serta berjanji bahwa dia bersedia mengabdi kepadanya jika memberinya pengampunan. Permintaan makhluk itu disetujuinya, dan ular berkepala 7 tidak dibinasakan oleh pangeran kecil. Lalu, pangeran kecil tersebut menghampiri tempat di mana saudara dan iparnya disandra oleh makhluk itu. Yang ternyata, pengantin baru itu dikurung dalam sebuah goa oleh ular berkepala 7 itu. Tanpa menunggu lama, sang pangeran kecil langsung menggunakan pedang pusakanya untuk membuka kurungan tersebut. Untuk membebaskan kedua kakaknya yang berada dalam kurungan tersebut. Setelah kedua kakaknya terbebas dari kurungan itu, sang kakak mulai heran dengan kejadian yang disaksikan dengan matanya sendiri. Namun, pangeran kecil langsung mengajak kedua kakaknya untuk segera bergegas dari tempat itu, karena di istana, ayahandanya, serta orang-orang di kerajaan pasti sudah sangat tidak sabar menanti kepulangan mereka. Maka, mereka bertiga pun langsung bergegas pulang menuju istana. Setelah mereka tiba di gerbang istana, ternyata perkataan pangeran kecil benar adanya. Di sana, sang raja, beserta dengan saudara-saudaranya yang lain, sudah berdiri menunggu kepulangan mereka. Sekembalinya pangeran tertua ke istana, maka raja memanggil putra-putranya dan mengumumkan niatnya turun tahta untuk digantikan oleh pangeran tertua. Anak-anaknya pun setuju dengan niat baik rajanya, yang tak lain adalah ayahanda mereka sendiri. Karena kakak sulung mereka juga sudah cukup dewasa, bahkan sudah memiliki istri, sebagai pendampingnya kelak dalam menjalankan roda kepemimpinan. Akan tetapi, pangeran tertua menolak maksud dari ayahandanya, lalu mengatakan bahwa yang lebih pantas dan layak naik tahta adalah pangeran yang gagah berani serta memiliki kebijaksanaanlah yang pantas sebagai raja berikutnya. Dan, pangeran tersebut tidak lain adalah pangeran kecil adik bungsu saya sendiri. Mendengar pernyataan pangeran tertua, raja sangat kaget, terlebih adik bungsunya sendiri, karena dia adalah pangeran terkecil, atau adik bungsu dari semua pangeran. Namun, pangeran tertua mulai meyakinkan semua orang pada saat itu, termasuk kepada adik bungsunya sendiri, bahwa adiklah yang pantas sebagai raja berikutnya, karena adik yang mempunyai keberanian serta kebijaksanaan yang luar biasa ketimbang saya. Dari pernyataan pangeran tertua itu, akhirnya raja memutuskan bahwa pangeran kecil tersebut, yang diberikan wewenang naik tahta, sebagai raja selanjutnya, menggantikan ayahandanya, dan disetujui oleh semua kakak-kakaknya. Dan pangeran kecil pun naik tahta sebagai raja untuk melanjutkan roda pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai raja, dia sering dibantu oleh ular berkepala 7, yang dulu pernah dikalahkannya, dalam menjaga kedaulatan wilayah kerajaannya dari berbagai macam ancaman dan gangguan. Cerita legenda ular berkepala 7 yang Mimin sajikan dalam bentuk video bergambar berakhir sampai di sini ya. Mohon bantu Mimin tekan tombol subscribe-nya biar Mimin lebih semangat dalam membuat karya selanjutnya. See you next video.